Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farza Aquila Faidza dengan NIM 2350191161 dari Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan terkait isolasi senyawa terpenoid biji kacang kedelai. Yang pertama di sini ada latar belakang dari penelitian yang didasari oleh kekayaan biodiversitas. Indonesia dianugerahi mega biodiversitas yang berpotensi sebagai sediaan obat herbal, salah satunya kedelai. Lalu ada potensi metabolit sekunder yang ditemukan dari biji kacang kedelai, yaitu selain isoflavonoid, biji kacang kedelai menyimpan senyawa terpenoid dan sterol yang krusial untuk stabilitas sistem imun dan antioksidan. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ada metode ekstraksi, yaitu memahami prosedur penyiapan bahan baku dan mekanisme ekstraksi cara panas atau reflux. Yang kedua ada isolasi, yaitu menjelaskan pemisahan kimia dengan kromatografi kolom dan KLT untuk isolat terpenoid. Dan yang ketiga ada identifikasi, yaitu mengetahui teknik analisis kualitatif dan konfirmasi struktural molekul hasil isolasi. Adapun taksonomi dan morfologi kedelai secara singkat, yang pertama ada genus glycine, serta spesies Gemax. Kedelai merupakan tanaman semak semusim tinggi 30-100 cm, serta memiliki daun majemuk bertipe trifoliate dan biji berbentuk bulat ovoid dengan kulit keras. Adapun manfaat dan khasiat dari kedelai sendiri yaitu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, yakni memperbaiki regulasi metabolisme glukosa dan lipid darah. Yang kedua ada profilaktik kanker, menurunkan risiko kanker prostat, payudara, dan usus besar. Yang ketiga ada hepatoprotektor, melindungi organ hati dan dari stres oksidatif. Dan yang keempat ada untuk meningkatkan kesehatan tulang, yakni mencegah penurunan densitas tulang atau osteoporosis. Lalu di sini ada terpenoid dan steroid yang ditemukan dari biji kacang kedelai. Yang pertama ada fitosterol, yang merupakan triterpenoid tetrasiklik yang menyerupai kolesterol hewan. Penanda utamanya yakni beta-sitosterol, stigmasterol, dan campesterol. Kemudian di sini ada sojasaponin yang merupakan saponin triterpenoid pentasiklik yang memiliki molekul glikosida kompleks dengan aglikon triterpen tak jenuh. Lalu di sini ada aktivitas farmakologi terpenoid. Aktivitas farmakologi yang ditemukan dari senyawa terpenoid yang didapatkan dari biji kacang kedelai, yakni yang pertama ada hipokolesterolemik, yang dimana bisa diatasi dari senyawa aktif yang ditemukan, yaitu beta-sitosterol dan stigmasterol, yang memiliki mekanisme utama berkompetisi dengan kolesterol di usus halus. Yang kedua ada antiinflamasi yang dapat diatasi oleh senyawa aktif yang ditemukan, yaitu stigmasterol, serta memiliki mekanisme utama menghambat enzim COX-2 dan sitokin TNF-alfa. Yang ketiga ada antioksidan. Senyawa aktif yang dapat mengatasinya yaitu sojasaponin, serta memiliki mekanisme utama yaitu meningkatkan produksi enzim SOD dan katalase. Serta ada anti kanker yang dapat diatasi oleh senyawa stigmasterol dan beta-sitosterol yang memiliki mekanisme utama menginduksi jalur apoptosis sel tumor abnormal. Dan masih ada lain-lainnya. Lalu di sini ada alat dan bahan laboratorium.
Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan saat meneliti terpenoid yang didapatkan dari biji kacang kedelai. Yang pertama, ada instrumen yaitu set tabung reflux, rotary evaporator, kolom kromatografi, dan lampu UV. Yang kedua ada pelarut. Pelarut yang digunakan yakni metanol proanalisis, N-heksana proanalisis, etil asetat, kloroform, dan aquades. Yang ketiga ada fase diamnya, menggunakan silika gel 60, plat KLT GF254, bereaksi Lieberman-Bucharda. Lalu ada alur kerja utama. Secara garis besar, alur kerja utamanya yang pertama di sini ada dengan cara reflux, yakni ekstraksi panas dengan metanol 80 ml. Yang kedua ada fraksinasi cair-cair dengan N-heksana 3 kali. Yang ketiga ada kolom, yaitu pemisahan dengan silika gel 60. Dan yang keempat dan terakhir adalah pemurnian, yaitu KLT preparatif untuk isolat murni. Lalu di sini ada pemisahan dan pemurnian isolat yang menggunakan metode kolom, yakni elusi gradien N-heksana, etil asetat 9:1 sampai dengan 1:1. Yang kedua ada monitoring. Monitoring profil noda dipantau via KLT analitik. Dan yang terakhir ada KLT preparatif, yakni pengerokan pita-pita senyawa target di bawah lampu UV. Lalu di sini ada konfirmasi struktur molekul. Ditemukan 5,35 pergeseran kimia 1H NMR delta ppm, serta dilakukan LB test yang didapatkan hasil hijau kebiruan merupakan tanda adanya steroid atau fitosterol. Kemudian dilakukan tes FT-IR, didapatkan hasil kurang lebih 3.430 cm OH dan kurang lebih 1.640 cm. Kemudian ada hasil akhir terkonfirmasi sebagai stigmasterol atau beta-sitosterol. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya metode reflux metanol efektif menarik metabolit sekunder dari matriks biji kedelai yang keras. Isolat murni terpenoid golongan fitosterol berhasil diperoleh dan dikonfirmasi strukturnya. Saran untuk penelitian yaitu optimasi eluen untuk memisahkan fraksi saponin atau soja saponin dan uji bioaktivitas in vitro atau in vivo lebih lanjut. Kemudian di sini ada daftar pustaka dari gambar yang telah digunakan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari presentasi kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan atau masih ada data yang kurang, mohon dimaafkan serta diberikan saran atau dapat dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.